Oke, di video kali ini kita akan belajar praktek bagaimana kita melihat menggunakan pattern-pattern yang kita belajar tadi. Ada reversal pattern atau continuous pattern. Hal yang paling mudah untuk kita belajar pattern adalah bagaimana kita melihat titik yang paling rendah atau titik paling tinggi. Contohnya kalau dari kemarin kita sempat mengalami krisis di tahun 2020, maka kalau kita lihat apa sih tanda-tanda pembalikan arah, berarti apa sih tanda-tanda reversal? Berarti waktu itu kita berharap waktu kita akumulasi pattern apa yang bakal terjadi. Sebagai contoh, di sini ada Wood Integral. Nah, kapan sih kita tahu dia akan berbalik arah? Berarti kapan sih kita tahu atau pattern apa yang kita harapkan waktu dia berbalik arah? Double top, inverted head and shoulder, atau misalnya falling wedge. Nah, kalau kita lihat di sini ada double top. Setelah double top, dia break dari trend line-nya, maka kita tahu targetnya kemana. Sebesar dia punya pergerakan dari low ke neck-nya, itu adalah target dia. Lalu setelah dia diakumulasi, harusnya kan kita ke public participation. Berarti yang kita harapkan adalah pattern-pattern continuation. Nah, kalau kita lihat di sini ada descending broadening wedge. Nah, artinya kalau semuanya descending broadening wedge, ini pattern ini mengarah ke atas. Nah, sebenarnya kalau kita lihat akan ada banyak pattern-pattern lain, tapi konsepnya adalah continuation. Berarti kita berharap continuation di sini, continuation di sini, continuation di sini, continuation di sini. Nah, konsepnya adalah structure marketnya itu harus uptrend. Berarti kalau kita lihat harusnya buat higher low, di sini higher low, higher low, higher low, higher low. Nah, sekarang kalau kita berharap ini masih, kalau kita melihat ini adalah fase masih continuation, berarti kita berjaga-jaga kalau ini pattern akan membuat pattern continuation. Nah, pattern continuation apa yang terjadi di sini? Kemungkinan akan terjadi pattern continuation triangle, symmetrical. Ini kalau dari Wood. Contoh lainnya, sama kalau kita buru dari bullish, nah kita lihat waktu dia drop 2020, di sini dia buat double bottom. Artinya kalau dia buat double bottom, dia nggak pernah buat low baru, berarti kita tahu di sini adalah dia punya target sebesar. Oke, kita lihat sebesar kenaikan yang di sini. Berarti kalau kita tahu ini kenapa kok lebih kecil, karena kita menggunakan logarithmic ya. Berarti pergerakan yang di sini misalnya berapa persen, maka di sini harusnya persennya sama. Ya, minimal dia sebesar ini untuk target profitnya. Lalu kita lihat kapan sih dia mulai jenuh beli. Nah, kalau dilihat jenuh beli, di sini ada pattern rising wedge. Nah, rising wedge kalau di fase eksesif berarti dia menjadi pattern reversal. Nah, kalau dilihat waktu dia ada rising wedge di sini, sebenarnya dia buat low, higher low, dan higher low berikutnya. Artinya waktu dia terjadi di sini, kita udah mulai antisipasi mungkin dia akan jatuh. Berarti kalau ini adalah akumulasi, ini adalah partisipasi, maka di sini adalah eksesifnya. Nah, kalau di INKP gimana? Nah, waktu di INKP sama waktu kita drop dari sini, kalau kita berharap dia naik, berarti yang kita harap adalah continuous pattern. Pattern yang menunjukkan dia nggak pernah buat lower low baru. Nah, dilihat di sini, kalau di time frame kecilnya ini akan menjadi flag pattern. Ini menjadi symmetrical triangle. Ini menjadi penan, di sini menjadi descending broadening wedge, di sini menjadi rising wedge, berarti itu adalah akhir dari tren. So, dengan ini kita tahu, dengan kita melihat kepelemahan momentum, berarti mungkin terjadi akhir dari satu tren. Nah, bagaimana dengan Cepin? Sama double top, lalu dari sini kita bisa lihat dia punya target sampai mana. Maka kita bisa lihat dari low dia sampai ke neck-nya, itu targetnya akan sebesar, target kenaikannya akan sebesar dia punya pergerakan yang ada di sini dan tercapai kan. Lalu kapan sih dia berhenti? Maka kalau kita tahu, kalau dia berhenti, mungkin kita bisa lihat apa sih pattern yang bakal terjadi. Nah, kalau kita lihat di sini
Mungkin kalau dilihat tidak ada double top, tidak ada double bottom, tapi ini seperti head and shoulder ya. Nah, ini adalah head and shoulder tapi kelihatannya lebih jelas di time frame yang lebih kecil. Makanya kalau kita pakai chart pattern, kita sebenarnya sebaik mungkin mulai dari time frame yang lebih besar, karena dia kelihatan lebih jelas. Nah, BBTN sama. Waktu dia turun, kapan sih terjadi pelemahan penurunannya? Kita bisa lihat di sini ada falling wedge. Artinya kalau falling wedge ini dia reversal kalau dia di bawah ya. Berarti kalau diakumulasi, kita berharap pattern-pattern reversal, falling wedge, inverted hand shoulder, atau dia ada cup and handle, atau ada double bottom. Nah, in this case terjadi kan falling wedge. Berarti ada pelemahan momentum yang menunjukkan dia mungkin akan berbalik arah. Lalu waktu dia naik, participation, ada pennant, ada flag, di sini ada cup and handle, dan seterusnya. Nah, kita lihat kapan sih dia akan melemah momentumnya. Nah, kalau dilihat di sini sebenarnya momentumnya lemah waktu dia di sini itu ada seperti rising wedge. Nah, tapi rising wedge ini akan kelihatan lebih jelas di time frame yang lebih kecil. Ya, kita bisa lihat ya. Nah, ini Inco. Inco, kapan sih kita bisa tahu dia melemah? Kalau kita tahu tadi dia udah naik dari sini, berarti kalau udah naik kita antisipasi kapan sih suatu tren akan berakhir? Ya waktu dia terjadi pelemahan momentum. Nah, dilihat di sini pelemahan momentumnya waktu dia buat rising wedge. Sebenarnya di sini udah buat low, higher low, maka kalau di sini adalah higher low. Dengan begini kita tahu waktu terjadi rising wedge di sini kita udah bisa antisipasi untuk oke, ini market nggak kuat, so kita bisa exit dulu. Nah, bagaimana kita bisa lihat ini adalah head and shoulder? Secara ini dari daily kita nggak bisa kelihatan. Kita mulai dulu dari bawah. Di sini kita bisa lihat head and shoulder atau double bottom. Sebenarnya itu lebih jelas kalau yang di sini itu di time frame yang lebih kecilnya. Kita bisa lihat di sini ada inverted head and shoulder. Maka waktu terjadi inverted head and shoulder, kita berada di akhir akumulasi. Maka kita bisa berantisipasi, mungkin ini akan terjadi kenaikan. Kita balikin ke daily lagi. Di sini ada symmetrical triangle. Nah, kapan sih kita tahu dia bakal balik arah atau bakal selesai? Nah, sebenarnya pergerakan ini bisa kelihatan lebih jelas dari time frame weekly-nya. Kalau di time frame weekly-nya ini ada head and shoulder. Maka kalau ada head and shoulder, pattern-pattern ini menunjukkan kalau dia sebenarnya nggak kuat untuk naik. Oke, berikutnya juga ada base ya. Kita lihat waktu dia turun, dia buat double bottom, lalu symmetrical triangle, lanjut dilanjutkan dengan selesai trennya waktu ada rising wedge. Maka setelah dia selesai keluar dari rising wedge, dia punya penurunan, targetnya adalah sebesar composite index. Nah, composite index kita lihat ini udah rally segini jauh, berarti waktu dia rally ada pattern inverted cup and handle, artinya ada chance dia menurun. Nah, menurunnya sampai mana? Sebesar mangkuknya connect-nya. Jadi worst scenario kita bisa berantisipasi mungkin penurunannya sampai di sini, dan kebetulan di sini ada support. Nah, apakah ini bakal ke sini? Kita nggak pernah tahu. Tapi kalau seumpamanya kita berharap dia naik, yang kita harapkan adalah dia dia membuat akumulasi baru, atau dia akan membuat pattern-pattern reversal seperti inverted head and shoulder, atau dia ada double bottom, atau dia ada falling wedge misalnya. Jadi itu cara kita menggunakan combine apa yang kita
lihat bakal terjadi dengan apa yang kita expect dari pattern. WG juga sama ya, kalau dilihat ya. Di sini waktu naik dia buat double bottom, targetnya tercapai, lalu di sini ada continuous pattern sampai pada akhirnya dia buat rising wedge yang berarti dia akhir dari suatu tren atau kemungkinan terjadi tren, dan ternyata terjadi waktu di sini dia drop. Maka waktu kita punya kenaikan yang di sini, penurunannya juga akan sebesar kenaikan yang ada di sini dan terjadi. Oke, jadi itu contoh bagaimana kita menggunakan chart pattern klasik dan kapan kita bisa mengharapkan pattern ini akan terjadi apa. Itu tidak lepas dari kita mendeteksi kira-kira kita sedang ada di mana, akumulasikah, partisipasikah, atau eksesifkah. Tanpa kita memahami konsep ini, pattern-pattern yang kita lihat itu bisa terbalik-balik. Misalnya kalau kita ada di eksesif, kita bisa lihat itu double bottom, maka kita bisa berpikir oh ini mungkin bisa naik lagi. Tapi sebenarnya kalau dilihat lebih jelas, mungkin yang kita lihat bukan double bottom, tapi yang kita lihat adalah rising wedge misalnya. Nah, kita harus lebih latihan lagi untuk soal menggunakan chart pattern. Oke, semoga lebih jelas dan semoga tidak membingungkan. Kita ketemu lagi di video berikutnya di materi yang lain.